Ya, pertanyaan besar pemirsa, apakah peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal ini nanti akan dikabulkan? Karena informasi dari pihak kuasa hukum sendiri bahwa pihaknya sudah akan menyediakan ada sejumlah bukti, novum ada 4 bukti yang akan dihadirkan nantinya dalam sidang yang rencananya ini akan dilangsungkan pada tanggal 24 Juli mendatang. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan para narasumber. Sudah hadir secara virtual ini kuasa hukum Saka Tatal, Bang Farhad Abbas. Selamat malam Bang Farhad Abbas. Selamat malam, Mbak Gita. Oke, baik. Dan juga tentunya sudah hadir di studio TV One dari Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Oke, dan juga ada pakar hukum pidana, Pak Kudri Sitompul. Pak Kudri, selamat malam. Selamat malam. Baik. Bapak-bapak, saya ke Bang Farhad terlebih dahulu. Bang Farhad, ini jelang sidang yang akan berlanjut atau berlangsung pada tanggal 24 Juli nanti, sempat disebutkan oleh kuasa hukum Titin Prilianti bahwa akan ada 4 bukti atau 4 novum. Bisa dijelaskan Bang, ini apa-apa saja, persiapannya juga seperti apa? Ya, kita udah dapat panggilan sidang nanti buat tanggal 24 Juli ini ya di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon gitu. Sebenarnya kami yang lagi mengajukan PK ini nggak akan terlalu banyak komentar karena klien kami saat ini sudah tidak ditahan, sudah telah menjalani mantan narapidana dalam statusnya, yang dimana menuntut keadilan bahwa apa yang terjadi saat ini terutama dengan dikabulkannya pra peradilan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita berharap nanti Peggy Setiawan ini dan pengacaranya mereka dapat dihadirkan dan menjelaskan kepada hakim bahwa orang-orang yang DPO yang di dalam pertimbangan hakim menyatakan adalah pelaku, pemerkosa, pembunuh, yang bawa motor, yang membawa mayat itu, 2 dinyatakan adalah fiktif oleh polisian, sedangkan 1 dinyatakan salah orang dan dikabulkan pra peradilan dan dianggap melanggar hak asasi manusia, kemudian dipulihkan kembali nama baik dan kehormatan daripada Peggy. Itu sudah sangat mudah sekali. Nah, di samping adanya pengakuan atau pencabutan pengakuan yang dilakukan oleh Liga Akbar yang tentu akan merubah kronologis cerita rangkaian peristiwa pidana pembunuhan berencana tersebut. Nah, kemudian kita akan menghadirkan saksi ahli forensik untuk menilai kembali, menguji tentang sekuat apa air sperma itu di dalam tanah atau di dalam kubur masih bisa ditampak lagi selama beberapa hari kekuatannya. Kemudian kenapa tidak dilakukan upaya tes DNA terhadap keseluruh korban yang disimpulkan atau dipertimbangkan hakim dalam vonis sebagai orang yang memperkosa secara bergantian bergiliran tersebut. Nah, kemudian dengan adanya upaya-upaya pelaporan saksi palsu, di antara telah dilaporkannya beberapa seperti Pak RT, Aib, dan Dede, mudah-mudahan argumentasi kami dalam memori peninjauan kembali ini dapat menjadi perhatian dan kita akan diadili, diperiksa oleh hakim. Upaya peninjauan kembali yang luar biasa ini, kalau bisa majelisnya karena ini adalah anak tidak usah 1 orang, kalau bisa lebih dari 3, kalau bisa 5, 7 atau 9 hakim agung. Karena ini adalah peristiwa kemanusiaan luar biasa. Yang dapat kita petik dari persoalan ini bukan kita ingin kabur masalah pembunuhan ini, tapi agar jangan sampai salah menghukum. Dan salah menghukum itu juga harus dihukum, diberi sanksi. Kami melihat Polda Jawa Barat maupun pihak kepolisian belum memberikan sanksi yang tegas kepada penyidik-penyidik yang salah tangkap. Jadi keluarga korban termasuk keluarga Saka juga sangat kecewa karena tidak adanya hukuman buat polisi-polisi yang menangkap Peggy. Nah, apakah mereka harus menunggu putusan dari peninjauan kembali ini? Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat, dan kita sudah konfirmasi beberapa saksi ahli dengan saksi ahli ternama di Indonesia yang siap untuk menjadi saksi dan menjadi bagian daripada peninjauan kembali ini. Demikian. Oke.
sudah dijelaskan bagaimana persiapan dan juga ada sejumlah saksi dan juga bukti-bukti yang nanti akan disiapkan. Tapi ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga Bang Farhad, sebenarnya apa ini yang diharapkan dari Saka Tatal maupun dari pihak kuasa hukum dalam sidang peninjauan kembali ini? Karena kan Saka Tatal ini sebenarnya sudah bebas. Apakah untuk pemulihan nama baik? Karena memang informasinya Saka Tatal ini katanya sampai susah untuk mencari pekerjaan, Bang. Ya. Dari awal, hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi alibi saksi yang meringankan kita, termasuk keluarga atau orang dekat yang menyatakan bahwa Saka Tatal tidak berada di TKP pada saat tersebut. Karena lokus kejadian, tempat kejadian perkara itu ada 2 titik. Nah, di mana hakim tidak memisahkan peran daripada Saka, niatnya. Niat dan motifnya apa? Keuntungan daripada dia membunuh itu apa? Dan hanya 1 pukulan kalau dalam dakwaan jaksa. Nah, tidak ada niat perencanaan maupun pembunuhan. Tapi dalam kesimpulan pertimbangannya adalah Saka Tatal adalah orang yang memiliki niat buruk atau niat jahat atau perencanaan sehingga mengakibatkan kematian kedua orang tersebut. Padahal Saka Tatal ini hanya dianggap memukul si Eki aja, nggak memukul Vina. Nah, di sini kita melihat ada ketidakadilan di situ, dan memang hakim pada majelis mulai PNPT dan MA itu hanya mengambil copy paste daripada putusan atau penyidikan kepolisian. Catatan yang paling penting, di pledoi pertama, hakim menyampingkan pledoinya dengan alasan salah nomor perkara. Pengacaranya waktu itu awal menulis nomor surat kuasa yang intinya sama dengan nomor perkara, katanya dengan alasan tidak ada endpoint. Jadi Saka Tatal sama aja tidak pakai pengacara, tidak ada pledoi. Pada saat banding, memori kasasi, memori banding yang sudah didaftar dan ada tanda terima, dan kontra memori atas memori banding jaksa, itu saat ada tapi tidak disertakan, tidak dilampirkan ke pengadilan tinggi. Majelis hakim pengadilan tinggi pun menyatakan pengacara Saka Tatal tidak menyerahkan memori banding. Jadi itu betul-betul dalam keadaan KO, bukan dalam keadaan oke. Terbalik, kalau orang harusnya oke, kan ini KO. Nah, demikian juga putusan pengadilan Mahkamah Agung, nah, setelah 8 tahun, dan ternyata merupakan semangat baru dengan adanya PG lepas, kemudian Liga Akbar mencabut, ya, kemudian DPO-nya berkurang. Jadi peristiwa itu hanya imajinasi atau halusinasi yang terjadi yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup rata semua, dan Saka Tatal dihukum 8 tahun telah menjalani, dan sampai saat ini dampak buat dia tidak mendapat pekerjaan dan ada traumatis, dan kita berharap agar Saka Tatal maupun ke-7 terpidana tersebut ditangguhkan sementara, dikeluarkan sementara berdasarkan putusan, dan tidak harus menunggu. Udah gampang, sangat mudah dibaca. Hakim Aib Sulaiman aja yakin bahwa orang-orang yang DPO itu bukan pelakunya, dan polisi sudah menyatakan 2 udah fiktif. Jadi apa lagi? Karena kalau nggak ada mereka nggak akan mati tuh Eki. Tidak ada Peggy nggak akan mati tuh Eki. Itulah yang menjadi dasar bahwa Saka siap, di samping telah menjalani hukuman, siap sumpah pocong pun dia tidak melakukan itu. Semoga jalan terang, dan semoga keadilan itu ada di kota Cirebon. Dari sinilah kita mulai sidang pada tanggal 24 Juli nanti. Kami berharap seluruh masyarakat Cirebon untuk hadir bersama-sama, kita tuntut keadilan, kita gelar perkara ini, kemudian kita tuntut hakim di Mahkamah Agung untuk membebaskan Saka Tatal dan ke-7 terpidana lainnya. Baik, Bang. Ya, saya ke Pak Kudri sekarang. Ya. Bang Farhad tadi sudah menjelaskan ya, ini upaya untuk mencari keadilan untuk Saka Tatal, sekalipun sudah bebas, ada sejumlah bukti dan juga novel yang sudah disiapkan. Pak Kudri melihat bagaimana ini nanti sidang PK ini? Pertama-tama kan kita tahu bahwa terpidananya sudah melaksanakan putusan itu. Dia mengajukan PK dengan harapan tadi mencari keadilan. Dan ini biasanya terjadi dalam perkara pidana, orang mengajukan PK, ya walaupun dia sudah melaksanakan hukuman pidananya, penjaranya, dia mengajukan PK untuk apa? Dia menyatakan bebas karena ada kaitan dengan perkara lain, perkara perdata. Mungkin di perkara perdata dia kalah, ya karena perkara pidana, misalnya perkara penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, macam-macam, ya. Nah, jadi
kalau misalnya pidananya dia bebas, berarti perkara perdatanya, perbuatan melawan hukumnya itu gugatannya akan dibatalkan juga. Itu biasanya ini. Tapi ini kan nggak ada kaitannya dengan perkara itu, hanya ingin mencari keadilan. Mungkin juga karena terpidananya atau mantan terpidananya itu secara psikologis trauma gitu ya, dia mengalami trauma Ya, psikologis. tadi disebutkan juga soal Bang Farhad, mungkin ya? dengan bebasnya gitu loh. Nah, tapi mengenai syarat ya untuk mengajukan PK ini ya, novum itu ada waktunya ya, 6 bulan sejak diketemukan novum itu. Jadi kan nanti akan yang sidangnya tanggal berapa, 26 itu sebenarnya ya itu bukan sidang perkara pokoknya, itu di PN untuk diperiksa ya sebelum berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung. 6 bulan itu akan diperiksa, akan dipanggil saksi-saksi. 6 bulan sejak diketemukan bukti barunya itu. Nah, bukti barunya itu sebenarnya bukti yang lama dahulu ada tapi tidak pernah diketemukan. Itu mungkin kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, novumnya itu bukti baru setelah perkara itu selesai. Ya kita nggak tahu ya apakah yang bentuk yang pertama ya artinya buktinya sudah lama baru ditemukan, atau bukti baru setelah perkara itu selesai baru, dan itu pun harus 6 bulan waktunya. Nggak bisa ini, nah perkara ini kan sudah 8 tahun ya ini. Ya kita nggak tahu, ini juga mohon hati-hati buat penasihat hukumnya untuk mempertimbangkan hal itu. Tetapi untuk mengajukan PK bukan semata-mata karena novum, ada alasan lain, yaitu ada kekeliruan yang nyata ya, bahwa hakim ada kekeliruan nyata dari hakim ya. Nah ini nanti kita nggak tahu dieksplor ya, atau digali oleh penasihat hukum di sisi mana bahwa hakim itu ada kekeliruan yang nyata ya, itu jadi bukan alasan novum itu ya. Jadi saya kira itu dua hal yang perlu diperhatikan oleh penasihat hukum untuk mengajukan PK itu. Oke. Bagaimana juga dengan yang dikemukakan oleh Bang Farhad, salah satunya kan putusan dari pra peradilan Peggy. Ini apa pengaruhnya nanti dalam sidang PK nanti? Apalagi Peggy juga sudah menyatakan sebenarnya siap untuk membantu memberikan keterangan dalam kapasitasnya tentunya. Perlu dipahami bahwa pra peradilan itu bukan menyangkut pokok perkara. Jadi tidak menyatakan seseorang itu bersalah ya atau tidak bersalah, telah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Itu bukan soal itu. Tetapi yang dimasalahkan prosedur dan administrasi penetapan dia sebagai tersangka sesuai dengan aturan atau tidak. Ya. Nah, jadi ini kan nggak menyangkut pokok perkara. Menurut pendapat saya putusan pra peradilan PG itu agak sulit untuk dipakai untuk alasan untuk PK gitu loh. Nah kalau misalnya Peggy mau menjadikan saksi, loh Peggy-nya kan nggak ada di tempat, iya kan, dia bagaimana mau menjadi saksi, iya kan? Nah kita nggak tahu, apalagi katanya Peggy nggak kenal dengan Saka gitu. Jadi apa ininya relevannya? Saya nggak tahu ya. Apa yang mau dari sisi apa ya karena kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari pemahaman saya dari orang luar yang mengamati itu sulit kalau Peggy untuk sebagai saksi, kecuali ada dua orang dulu saksi dalam perkara, dia mencabut keterangan di muka pengadilan, dan ini sepengetahuan saya tahu ya, tidak ada orang ya dulu menjadi saksi di pengadilan terus dia cabut. Yang sering terjadi itu di pengadilan dia mencabut keterangan di waktu penyidikan. Tetapi kalau orang putusan sudah inkrah, terus tiba-tiba dia menyatakan mencabut keterangannya dia. Nah ini nggak bisa. Kalau katakanlah dia misalnya mencabut keterangan di muka pengadilan, nggak bisa. Beda dengan di BAP karena dia cabut BAP. Itu orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan dan disumpah, dia nggak bisa cabut lagi, ya kan? Kecuali dia mau kasih keterangan baru yang bertentangan dengan keterangan, itu hal lain, ya kan? Tapi dia nggak bisa mencabut, keterangan saya dulu waktu diperiksa hakim saya cabut, nggak bisa. Beda dengan waktu di kepolisian itu. Udah. Tapi kalau dia mau menyatakan, wah saya dulu kasih keterangan bohong, itu bisa. Ya kecuali dia mau mengajukan hal yang seperti itu, bisa saja. Ya. Pak Beni, bagaimana kemudian melihat Kompolnas melihat ya Saka Tatal mengajukan PK ini? Ya tentunya kami menghargai ya
segala upaya yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan. Nah, tentunya nanti setelah persidangan bagaimana hasilnya, setelah novum itu diuji, keputusannya apa, ini tentunya nanti juga akan menjadi masukan buat penyidik. Ada hal-hal baru mungkin yang selama ini belum terungkap, karena terus terang mencermati kasus ini kan saya sendiri agak bingung, karena apa? Ini sudah inkrah, sudah pernah pra-peradilan, sudah pernah gerasi dan sebagainya. Namun sekali lagi kami menghargai upaya ini, mudah-mudahan ini adalah tahapan untuk mewujudkan kebenaran tadi. Sehingga rasa keadilan masyarakat ini bisa terpenuhi. Oke, salah satu yang juga menjadi perhatian adalah pernyataan atau statement ya dari Bang Farhad Abbas mengatakan ada kritik juga, kenapa tidak ditindak tegas ini para penyidik yang juga ibaratnya salah tangkap, sampai saat ini masih belum ada juga kejelasan. Ini nanti bisa ditanggapi juga oleh Pak Beni, namun usai jeda pemirsa kami kembali sesaat lagi.